pendapat menurut ahli sosiologi tentang proses sosial. Yang pertama, menurut McCleaver mengatakan bahwa proses sosial adalah pola perilaku di mana relasi antar anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut bisa berupa perubahan kondisi ke atas atau ke bawah, berkembang atau mundur, disintegrasi atau integrasi. Menurut pendapat ahli sosiologi yang kedua, yaitu Ginsberg, mendefinisikan proses sosial merupakan cara-cara interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk dalam membangun kerjasama, konflik, diferensiasi, integrasi, pengembangan, ataupun pengerobosan hubungan dalam sosial. Yang ketiga, menurut Gilin, proses sosial ini bertujuan untuk mendeskripsi. Yang ketiga, menurut Gilin, yaitu proses sosial ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara-cara berinteraksi yang bisa kita amati ketika individu atau kelompok bertemu dan menciptakan sistem relasi atau suatu hubungan yang terjadi ketika perubahan mengubah pola kehidupan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Untuk lebih memahami proses sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Tanpa dapat disimpulkan bahwa proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Untuk lebih memahami proses sosial, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut antar individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Tanpa interaksi sosial meliputi berbagai macam bentuk yang umum di masyarakat, meliputi konflik, kerjasama, asimilasi, dan akomodasi. Kelima bentuk interaksi sosial tersebut bisa dinamakan sebagai proses sosial. Interaksi sosial merupakan bagian dari proses sosial. Nah, perkenalkan, nama saya Diva Izarwa Biswa dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Azmi Nurlaini. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosial. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosial itu ada 4. Nah, yang pertama itu imitasi, yang kedua itu sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat adalah simpati. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin tersebut. Yang pertama adalah imitasi, yaitu setiap individu yang memiliki sifat dan kecenderungan untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain. Nah, yang kedua adalah sugesti. Sugesti ialah suatu proses mempengaruhi dari individu terhadap individu lain. Saya akan melanjutkan penjelasan poin yang ketiga, yaitu syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama itu adanya kontak sosial atau sosial kontak yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar individu, yang kedua antar individu dengan kelompok, yang ketiga antar kelompok. Yang kedua adalah adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain atau perasaan-perasaan yang ingin disampaikan orang tersebut, sehingga ia dapat menerima norma atau pedoman tingkah laku tertentu tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi adalah suatu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi ini sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.
keempat adalah simpati. Simpati ialah suatu kecenderungan, sikap merasa dekat dan tertarik untuk mengadakan hubungan, saling mengerti, dan kerjasama dari pihak individu yang satu terhadap individu yang lain. Penjelasan selanjutnya yaitu berdasarkan proses berlangsungnya kontak sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, apa itu kontak sosial primer? Yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung dengan bertatap muka, baik melalui sentuhan fisik ataupun tidak melalui kontak fisik. Nah, yang kedua yaitu kontak sosial sekunder adalah kontak sosial yang terjadi secara tidak langsung, melainkan menggunakan media tertentu. Dalam kontak sekunder ini dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial sekunder secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, kontak sosial sekunder secara langsung yaitu kontak yang dilakukan menggunakan bantuan alat tertentu. Contohnya seperti telepon, surat, televisi, dan yang lainnya. Nah, kontak sosial sekunder yang tidak langsung yaitu kontak sosial sekunder yang dilakukan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Iva menitipkan salam untuk Dwi melalui Azmi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dwi Nurjannah. Kehidupan yang terasing. Pentingnya kontak dan komunikasi bagi terwujudnya interaksi sosial dapat diuji terhadap suatu kehidupan yang terasing. Kehidupan terasing dapat disebabkan karena secara badannya seseorang sama sekali diasingkan dari hubungan orang lain, padahal perkembangan jiwa seseorang banyak ditentukan oleh pergaulan dengan orang lain. Terasingnya seseorang pula juga dapat diakibatkan oleh cacat. Para peneliti ternyata bahwa kepribadian orang mengalami banyak penderitaan akibat kehidupan yang terasing. Orang-orang cacat tersebut akan mengalami perasaannya rendah diri karena kemungkinan untuk mengembangkan kepribadiannya saja seolah-olah akan terhalang, seringkali tertutup sama sekali. Pada masyarakat berkasta juga, di mana gerak sosial vertikal hampir tak terjadi.